gaya atau strategi ekonomi ala Sri Mulyani dengan Purbaya ini bedanya seperti apa? Kalau Sri Mulyani itu lebih predictable gitu ya. Lebih predictable. Kalau menurut pasar itu gitu ya, menurut investor gitu ya, menurut publik itu lebih predictable. Gitu. Jadi selama belasan tahun gitu ya bisa bertahan itu karena pasar itu ataupun investor itu suka gitu. Suka sesuatu yang mudah diprediksi. Nah kalau Purbaya ini agak lain gitu ya. Kenapa ini? Agak lain. Ini lebih unpredictable gitu ya. Jadi kalau lihat corak ininya, corak kebijakannya dan lain-lain itu sangat unpredictable gitu. Termasuk yang terbaru hari ini kan. Jadi bukan dari utang luar negeri yang 200 triliun itu betul gitu, tapi itu adalah utang dari mana? Dari cetak uang gitu. Nah, resiko cetak uang itu siapa yang nanggung nanti? Masyarakat. Oh, gimana? Logikanya gimana? Iya, jadi ya, ketika uang beredar banyak, artinya kan barang itu kan sama aja tuh. Barangnya tidak bertambah gitu ya. Dan demand pun tidak bertambah gitu. Ketika uang dicetak, akhirnya apa? Akhirnya barang-barang itu jadi mahal. Karena tadi uang berlebih, barangnya segitu-gitu aja. Iya. Resikonya apa? Resikonya itu justru bukan inflasi yang langsung terjadi, inflasi yang akan direncanakan di masa depan gitu. Artinya produsen udah takut duluan tuh. Ini udah nih daripada nanti harga naik, saya baru naik terlambat, saya naikin duluan. Memang sistemik gitu. Oke. Jadi kalau tadi Sri Mulyani dipaksa memang dengan pajak yang memang harus seperti itu gitu ya, lemah terhadap konglomerat gitu ya, keras terhadap masyarakat gitu. Nah kalau yang model Purbaya ini modelnya tuh adalah memprivatisasi keuntungan gitu ya, memasyarakatkan kerugian. Saya sendiri begitu belajar sistem ekonomi Islam gitu ya, terharu gitu. Maksudnya tuh ini kenapa orang tuh nggak pada kesini gitu ya? Karena nanti sejahtera tuh bareng-bareng semuanya gitu. Masya Allah. Jadi bukan hanya orang Islam gitu. Nah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala al-aqidatan miqyasalin a'malihi wa masdarun ahkamihi amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang saedana. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa Royah TV senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Royah TV, hari ini Royah TV akan menyelenggarakan kembali acara spesial interview Royah TV yang temanya masih ada relasi atau relate bahasa sekarangnya dengan tema-tema sebelumnya. Yang mana tema sebelumnya kalau pemirsa lihat ya, kita sudah membahas tentang reshuffle kabinet. Nah, ini tentang reshuffle kabinet ini kita akan membahas ada yang menarik nih pemirsa. Apa itu? Yaitu pergantian seorang Menteri Keuangan. Sebagaimana pemirsa tahu bahwa Menteri Keuangan kita yang kemarin diganti, yaitu Sri Mulyani, itu hampir 18 tahun loh pemirsa. Ya, itu berada di kabinet kita walaupun pernah ada kondisi di mana dia ditarik ke World Bank. Namun kiprahnya selama belasan tahun berada di posisi yang sama, tentunya akan membawa warna tersendiri terhadap perekonomian Indonesia. Nah, sekarang diganti dengan menteri yang baru, yaitu Purbaya Yudi Sadewa. Seperti apa sih corak ekonomi yang akan terjadi di bawah kendali menteri yang baru ini? Oleh karena itu, pemirsa, kita akan sama-sama bahas pembahasan spesial interview hari ini. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngaji, jangan lupa like, comment, and share. Hari ini spesial interview masih
bersama dengan Royah TV akan mengkaji ya pergantian Menteri Ekonomi atau Menteri Keuangan, yang mana pada hari ini kita ambil tema mengkaji strategi ekonomi ala Purbaya. Seorang menteri baru yang itu adalah menggantikan Menteri Keuangan yang sudah belasan tahun berada di Indonesia. Bersama siapa? Bersama dengan Ustadz Indra Fajar Alamsyah, PhD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Damang. Damang, alhamdulillah. Hatur nuhun tos tiasa ka dieu. Salam. Masih ngajar-ngajar Ustadz? Alhamdulillah Masih ya? Masih. Oke. Ustadz, sebagai seorang doktor di bidang ekonomi dan juga dosen, tentunya pergantian seorang Menteri Keuangan itu pasti sudah dibahas di grup-grup dosen ekonomi ya? Sudah, alhamdulillah. Jadi perbincangan. Karena setiap kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan itu implikasinya lumayan ya terhadap ekonomi. Betul. Nah, bisa Ustadz sampaikan kepada pemirsa Royah TV gaya atau strategi ekonomi ala Sri Mulyani dengan Purbaya ini bedanya seperti apa? Tafadhol, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun kepada Royah TV sebelumnya. Sami-sami. Kemudian kalau kita lihat bahasa sederhananya mungkin gini. Kalau Sri Mulyani itu lebih predictable gitu ya. Lebih predictable. Kalau menurut pasar itu gitu ya, menurut investor gitu ya, menurut publik itu lebih predictable gitu. Jadi selama belasan tahun gitu ya bisa bertahan itu karena pasar itu ataupun investor itu suka gitu. Suka sesuatu yang mudah diprediksi. Nah, kalau Purbaya ini agak lain gitu ya. Kenapa ini? Agak lain ini lebih unpredictable gitu ya. Jadi kalau lihat corak ininya, corak kebijakannya dan lain-lain itu sangat unpredictable gitu. Termasuk yang terbaru hari ini kan gitu. Iya. Yang dia kucurkan gitu ya, dana gitu kemarin. Itu kan sebenarnya itu di luar apa yang direncanakan gitu. Oh gitu? Di luar itu, di luar. Tidak ada sama sekali. Tidak ada rencana? Rencana untuk menambah likuiditas perbankan itu nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Bahkan untuk revisi APBN pun nggak ada belum. Gitu. Jadi jauh ini gitu. Makanya lebih orang bilang ini unpredictable tuh seperti itu. Gitu. Jadi lebih ini ya lebih tidak eksponensial. Kalau Sri Mulyani kan gitu ya. Kalau ini tuh bisa tiba-tiba melengkung gitu. Seperti itu gitu ini untuk untuk pasarnya, jadi respon pasar mungkin seperti itu. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani dan tidak dilakukan oleh Purbaya, apa ya misalkan? Ya, contoh yang terbaru gitu. Sri Mulyani itu tidak pernah mengucurkan atau injek likuiditas itu kepada perbankan itu secara langsung seperti ini enggak. Gitu. Sri Mulyani selalu melakukan pengetatan efisiensi ataupun defisit anggaran itu melalui pajak. Jadi instrumennya itu pajak gitu, yang diutamakan gitu ya. Jadi itu lebih mudah ataupun lebih stabil gitu. Karena pajak itu kan statis ya. Jadi ininya gitu ya, pola ini tuh terbaca gitu. Kalau Purbaya ini tidak gitu, jadi tidak melihat pajak gitu. Hari ini makanya pajak itu tidak ada yang naik. Ya. Gitu. Rencana-rencana kemarin yang Sri Mulyani rencanakan kan belum diketok, gitu. Jadi tidak belum dibahas gitu ya. Tapi sekarang langsung ke tadi injek likuiditas tadi gitu. Yang menurut beliau itu masyarakat hari ini kekeringan gitu. Gitu. Di tengah masyarakat itu kering gitu. Ibarat itu kalau lutut itu nggak ada pelumasinya jadi nggak bisa jalan katanya gitu kata beliau gitu. Seperti itu. Bukannya kalau misalkan tidak pakai atau pajak tidak dinaikkan itu berarti kan masyarakat juga lebih gembira, gimana? Lebih gembira dalam satu sisi. Dalam satu sisi. Oke, gitu. Gimana? Karena, menarik nih. Ya, karena yang dibutuhkan masyarakat hari ini itu bukan hanya tidak dinaikkan, tapi dihilangkan. Ya kan gitu. Hari ini tuh bukan masalahnya tidak dinaikkan gitu. Harusnya ada yang dihilangkan gitu. Bahkan PPN pun kan nggak berani diturunin gitu. Padahal PPN itu jelas-jelas gitu di masyarakat bawah itu sangat terasa gitu. Baik itu produsen maupun konsumen, kita semua kena. Betul. Kita masuk resto, makan resto kena langsung. Restorannya juga kena gitu kan gitu. Nah, itu kan nggak ada gitu, nggak ada bahasan ke situ. Jadi memang tidak dinaikkan gitu. Tapi itu bukan yang diinginkan masyarakat sebenarnya gitu. Tapi harusnya itu dihilangkan. Gitu. Oke. Nah, dengan adanya Purbaya dengan cara seperti tadi, apakah nanti juga perekonomian akan semakin baik atau bagaimana menurut pengamat dalam pengamatan Ustadz? Ya, jadi ada dua versi ya. Jadi kalau versi mereka yang mendukung langkah-langkah Purbaya itu bisa kita pastikan itu tuh ini ya, maksudnya ekonom-ekonom neoklasik ya. Jadi yang dia menyederhanakan masalah dengan rumus-rumus matematika atau statistika sehingga bisa dilihat gitu ya.
Jadi biasanya dengan data panel, data historis gitu ke belakang seperti ini aman, maka dari itu lihat formulanya aman, maka dari itu laksanakan gitu. Gitu. Tapi kita tahu bahwa masalah ekonomi hari ini semakin dewasa itu semakin rumit dan semakin kompleks gitu. Nah, yang pandangan kedua ini justru pesimis gitu. Apa yang dilakukan ini tidak semudah itu gitu. Dengan kan kalau pakai logika ekonomi bahwa semuanya tuh ingin hasil yang optimal kan gini. 200 triliun dikucurkan kepada Himbara gitu, perbankan-perbankan itu yang negara gitu. Himbara itu singkatan dari himpunan bank yang dikelola negara. Oh, oke. Gitu, kayak BTN gitu ya, Mandiri gitu. Nah, itu semua dikucurkan ke situ. Kalau logika sederhananya kan dikucurin di situ artinya ada uang yang akan dipinjam-pinjamkan kepada masyarakat. Betul. Nah, masyarakat ngambil pinjaman artinya untuk produktif kan. Produktif, buka pabrik baru, ya, buka cabang baru gitu, merekrut karyawan baru. Nah, hasilnya apa? Daya beli masyarakat akan meningkat. Karena mereka punya pekerjaan baru, mereka punya proyek baru, misalkan gitu, lemburan baru, misalkan kayak gitu. Nah, itu logikanya seperti itu. Gitu. Itu logika neoklasik yang menyederhanakan masalah. Tapi menurut orang-orang yang terutama post-Keynesian gitu, yang tidak melihat neoklasik itu sebagai mazhab ekonomi yang betul gitu. Nah, mereka itu melihat bahwa justru di masyarakat itu uang yang tadinya rencana dikucuri itu nggak akan nyangkut ke masyarakat tuh. Oh, kenapa? Karena bisa nyangkut itu di korporat-korporat lagi. Karena perbankan itu kan punya nasabah bukan cuma masyarakat biasa, tapi nasabah korporat. Nah, bisa jadi justru yang dikasih ataupun ACC-nya itu hanya nasabah korporat. Nah, ini justru tidak akan nyampe itu kepada masyarakat yang dikhawatirkan itu seperti itu gitu. Jadi itu kalau yang saya lihat gitu. Oke. Nah, mana kita tadi ya tentang kucuran dana 200 triliun gitu ya. Bahwa itu 200 triliun itu mestinya kan sampai ke masyarakat. Harusnya. Ya. Kenapa kok sampai-sampai ada bank yang bilang ke Purbaya bahwa kami hanya mampu mengucurkan 7 triliun. Iya. Ini gimana nih? Iya, karena apa yang dilakukan Purbaya ini menurut tadi ya aliran ekonomi yang tidak percaya itu mengatakan bahwa yang dilakukan Purbaya ini tuh bukan mengobati penyakit gitu, tapi mengobati gejala. Gitu. Jadi misalkan flu dikasih selimut biar nggak kedinginan gitu. Padahal kan harusnya masih pada flu. Gitu. Bukan kedinginannya itu yang jadi masalah gitu, tapi flu-nya itu gitu. Yang harus di tackle gitu. Nah, sedangkan Purbaya itu men-tackle tadi gitu likuiditasnya. Padahal sekali lagi hari ini itu perbankan itu likuiditas itu tidak kurang sebenarnya gitu. Yang kurang itu adalah keberanian daripada produsen itu untuk mengajukan kredit. Nah, produsen itu tidak berani mengajukan kredit karena purchasing power parity ataupun daya beli masyarakat itu rendah. Mereka pengangguran gitu ya, ataupun pengangguran terselubung di mana mereka kerja tapi uangnya tuh itu nggak cukup. 2 hari gaji habis gitu langsung gitu. Nah, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi sehingga mereka mikir untuk membeli apapun nggak ada keinginan gitu, nggak ada keinginan membeli gitu. Kalau Ustadz lihat gitu ke pasar itu hari ini banyak yang sepi jualan gitu ya. Itu karena masyarakat itu mikirnya untuk survival hidup aja sekarang udah sulit gitu. Nah, maka dari itu produsen untuk apa saya buat pabrik baru gitu, ataupun cabang baru, ataupun produksi masif lagi kalau pasarnya tidak menginginkan gitu. Nah, akhirnya apa? Mereka tidak mengajukan lagi kredit ke bank, sehingga bank itu sebenarnya bukan kesulitan likuiditas, tapi kesulitan tadi orang yang mau mengajukan kredit. Gitu. Nah, jadi masalah intinya tuh di situ. Nah, sementara ini likuiditasnya ditambah, sehingga tadi ada bank yang saya mah udahlah jangan gitu, kasih aja mah enggak. Gitu. Karena dia akan repot sendiri gitu nantinya. Gitu. Ketika likuiditas itu berlebih. Nah, kemampuan daya beli masyarakat itu apa itu tidak terbaca oleh Purbaya? Ya, sebenarnya terbaca gitu ya. Tapi yang Purbaya lihat itu kan angka agregat. Angka agregat. Karena dia tuh ada penganut paham tadi ya, neoklasik, yang mazhab ekonomi neoklasik itu melihat semuanya itu disederhanakan dengan rumus-rumus matematika ataupun statistika gitu. Nah, sementara hari ini pertumbuhan itu di 5,2 tuh menurut Purbaya masih bisa digenjot lagi gitu. Sehingga masih pesimis beliau gitu, lihat angka-angka ke belakang itu masih nggak ada masalah menurut beliau. Masih gitu. Optimis maksudnya? Iya, masih optimis gitu. Makanya berani untuk injek uang tadi gitu. Jadi mencetak uang kita sebut tidak melebatkan lembaga percetakan sebenarnya ini gitu. Tapi hakikatnya sama mencetak uang gitu. Yang dikucurkan itu sebenarnya adalah cetak uang baru dari mana? Dari utang negara tadi. Utang negara melalui SBN ya, surat berharga negara dibeli oleh Bank Indonesia. Gitu. Jadi ibaratnya
kita ini satu keluarga, saya jualan, Ustadz beli lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada peningkatan ini karena itu tadi karena kita jualan dibeli oleh orang sendiri gitu. Nah itu dibeli oleh pemerintah, nah, itu yang kita sebut dengan istilahnya tuh cetak uang sebenarnya gitu. Jadi bukan dari utang luar negeri yang 200 triliun itu betul gitu, tapi itu adalah utang dari mana? Dari cetak uang gitu. Nah resiko cetak uang itu siapa yang nanggung nanti? Masyarakat. Oh, gimana? Logikanya gimana? Iya, jadi ketika uang beredar banyak, artinya kan barang itu kan sama aja tuh. Barangnya tidak bertambah gitu ya. Dan demand pun tidak bertambah gitu. Ketika uang dicetak, akhirnya apa? Akhirnya barang-barang itu jadi mahal. Karena tadi uang berlebih, barangnya segitu-gitu aja. Gitu. Resikonya apa? Resikonya itu justru bukan inflasi yang langsung terjadi, inflasi yang akan direncanakan di masa depan gitu. Artinya produsen udah takut duluan tuh. Ini udah injek money, daripada nanti harga naik, saya baru naik terlambat, saya naikin duluan. Para pekerja juga gitu mikirnya. Gini saya minta gaji naik duluan deh, nanti takut keburu inflasi gitu. Itu yang repot tuh kayak gitu. Jadi sentimen di masyarakat sehingga memunculkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan tadi gitu. Jadi masyarakat ngelihat, saya juga harus naik gaji. Perusahaan bilang harganya harus dinaikin. Artinya tadi barang-barang naik itu secara artifisial aja gitu. Sedangkan uangnya belum nyampe. Harganya udah naik dulu. Apalagi ketika uangnya nanti injek gitu. Itu lebih turun lagi harga barangnya gitu. Dan itu biasanya setelah itu tahap itu kayak roller coaster tuh. Nggak bisa dikendalikan. Dia diinjek lagi aja uang terus gitu kayak gitu. Gitu. Ininya untuk apa? Untuk ibaratnya untuk menghindari turbulence gitu. Ya udah jangan berhentiin aja roller coasternya terus gitu. Sampai nanti mungkin rusak alat yang di bawah gitu, nauzubillah gitu. Itu baru ambruk bareng-bareng gitu. Jatuh bareng semuanya gitu. Tapi yang operasin alatnya enggak. Yang jatuh masyarakat yang naik kan gitu. Dia yang nonton ya. Itu intinya harus benar-benar dicermati seperti itu gitu. Baik. Nah, kondisi tentang daya beli masyarakat yang tidak baik ya, lalu juga kondisi sekarang juga di mana ekonomi juga para produsen lesu dalam memproduksi hal yang baru, itu akibat dari apa Ustadz? Nah itu tapi jangan dijawab, kita nanti bahas di segmen yang kedua. Baik. Pemirsa Roya TV, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra Fajar Alamsyah yang membuat kita, mungkin bagi orang-orang yang masih belajar atau tidak terlalu paham dengan istilah-istilah ekonomi, agak-agak roaming dikit ya, tapi nggak apa-apa. Kita cerna pelan-pelan. Yang penting bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra bahwa keberadaan Purbaya sebagai seorang Menteri Keuangan baru itu membawa corak atau strategi ekonomi baru. Namun strategi ekonomi baru ini juga tadi ya, ternyata ada tipe-tipenya ya. Dan kalau tadi yang disampaikan oleh Ustadz Indra itu ada disebut dengan klasik tadi ya, klasik tipenya berdasarkan dengan angka-angka. Nah itu juga seperti apa nanti sudah dibahas tadi ya oleh Ustadz Indra, tapi kita akan perdalam lagi di segmen yang kedua. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Roya TV. Baik, pemirsa Roya TV, ngaji, ngerti, ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Masih di acara spesial interview Roya TV dalam tema mengkaji strategi ekonomi ala Purbaya. Pemirsa, kita akan sama-sama tanyakan lagi kepada Ustadz Indra kaitannya tentang masalah lesunya daya beli masyarakat. Baik, Ustadz, belasan tahun Indonesia dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apakah ini tentang kelesuan daya beli masyarakat itu akibat dari strategi yang salah atau apa? Tafadhol, Ustaz. Ya, baik. Terkait dengan daya beli masyarakat yang hari ini tidak bertambah gitu, tidak naik, itu disebabkan karena beberapa kebijakan yang keliru gitu. Yang pertama yang saya lihat itu kebijakan perdagangan gitu. Jadi Indonesia terlibat dalam free trade gitu ya, perdagangan bebas. Nah ini memang sebagai konsekuensi gitu ya, daripada negara yang tadi mengikuti sistem ekonomi kapitalis gitu. Jadi mau nggak mau gitu.
Nah, kita terlibat dengan ASEAN-China Free Trade Agreement gitu, di mana kita berhadapan dengan Cina, negara industri besar, akhirnya banyak membunuh industri lokal gitu. Kita kalah jauh ya dari segi apapun itu indikatornya, kita kalah, sehingga tadi menimbulkan banyak pengangguran baru dan jelas itu income masyarakat itu terganggu dari itu gitu. Gitu. Nah, sehingga ketika masyarakat tidak punya uang gitu ya, dan hanya untuk bertahan hidup walaupun ada gitu. Nah, untuk saving tidak ada, artinya kekuatan daya beli dia tuh menurun. Dia nggak ada uang untuk jajan selain kebutuhan pokok gitu. Betul. Nah, padahal yang penggerak ekonomi yang dalam konsep hari ini itu adalah yang seperti itu kan gitu. Bahwa masyarakat bisa membeli banyak hal yang selain dari kebutuhan pokok. Nah, itu jadi salah satunya itu. Dan yang kedua adalah pajak. Pajak. Pajak Indonesia hari ini lumayan, kalau bisa dikatakan nih ratingnya tuh rating kelas atas gitu. Untuk pemungutannya. Gitu. Ya, pemungutannya kalau kita bandingkan dengan beberapa negara ASEAN lain. ASEAN gitu? Dengan Malaysia pun jauh. Gitu. Pajak mobil kita, motor gitu ya, mahal gitu ya. Beli rumah dengan nabung sendiri dipajakin gitu ya. Tiap tahun bayar lagi kayak sewa gitu ya. Betul. Dari rumah, kerjaan, PPN, belum lagi PPN gitu, dalam produksi apapun gitu ya. Kita konsumsi juga kena pajak. Gitu. Penghasilan kita kerja kena pajak lagi gitu. Betul. Nah, sehingga yang menjadikan kita lemah daya beli itu karena segala dipajakin, akhirnya masyarakat itu enggan membeli. Beli ini nanti kena pajak, beli ini sayang gitu. Nah itu gitu. Jadi sehingga daya beli itu rusak di situ gitu. Jadi penghancuran pajak itu seperti itu. Gitu itunya gitu. Masya Allah. Nah, kalau begitu ada bukan karena kebijakan ala Sri Mulyani ya, tetapi juga memang karena sistemnya, Ustaz. Betul. Begitu ya tadi. Betul. Jadi memang sistemnya itu memaksa seperti itu gitu. Jadi ibaratnya necessary evil. Jadi kejahatan yang memang dibutuhin, nggak ada cara lain lagi, siapapun orangnya gitu. Baik itu Sri Mulyani, baik itu Purbaya gitu. Cuman beda jalannya aja. Gitu. Instrumen yang dipergunakan berbeda gitu, tapi outputnya sama. Tidak ada peningkatan contoh misalkan hari ini 200 triliun digelontorkan ke perbankan gitu ya. Nah, tadi kalau prediksi betul itu nyangkut hanya di korporat gitu, ataupun korporasi-korporasi yang sebenarnya itu hidup tidak, mati tidak gitu ya. Zombie companies yang itu dekat dengan lingkungan kekuasaan misalkan gitu. Yang meminta bailout gitu, meminta dana talang karena perusahaannya tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, ini kan ibaratnya membunuh pasar gitu. Jadi pasar yang harusnya menurut sistem kapitalis itu kan biar bekerja sendiri gitu. Nanti dia optimal tersendiri gitu. Nanti akan mencapai titik equilibrium tersendiri. Sehingga menjadi kesempurnaan di situ gitu. Nah, ini kan justru diintervensi gitu. Yang harusnya kalau dalam sistem kapitalis yang murni gitu kan, yang tidak bisa berkompetisi harusnya out gitu. Nah, ini disubsidi gitu. Disubsidi, disuruh main terus gitu ya. Kayak bank misalkan gitu. Kenapa bank itu selalu menjadi katalis daripada krisis keuangan gitu? Karena bank itu merasa dia tuh too big to fail. Jadi merasa terlalu besar untuk gagal. Kenapa? Karena sengaco apapun bank, itu nanti ujungnya tuh akan diselamatkan oleh negara. Ya kan seperti itu biasa. Lehman Brothers 2008 Amerika. Ngaco tuh. Orang yang nggak bisa ngeredit rumah, nggak bisa nyicil rumah, dikasih cicilan. Semuanya masyarakat Amerika semua gitu. Akhirnya macet semuanya gitu. Rusak. Nah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, pemerintah langsung bail out kan gitu. Dari pajak masyarakat. Nah, itulah gitu, seperti itu. Jadi bank itu merasa nanti juga ada yang nalangin gitu, kita nggak ada masalah bikin kesalahan gitu. Nah, itu justru langkah yang dilakukan, baik itu pengetatan pajak ke masyarakat langsung ataupun dengan bail out tadi, tanda kutip ya, mencetak uang gitu. Mencetak uang seperti itu, nanti ujungnya tuh sama gitu, cuman beda putaran gitu. Tapi karena tadi ini masalah sistemik gitu, jadi bukan orangnya gitu. Jadi necessary evil tadi gitu. Kita memang dipaksa ada di lingkungan itu gitu. Gitu seperti itu. Makanya memang nggak bisa ada di lingkaran itu tuh bukan karena ganti orang gitu, harusnya gitu. Menarik nih ya. Intinya bahwa tadi yang saya coba perdalam, siapapun misal mau Sri Mulyani mau Purbaya, walaupun beda jalan tapi tetap ya ujungnya sama gitu. Gagal mensejahterakan masyarakat, bakal gagal mensejahterakan karena dua instrumennya aja yang beda gitu. Instrumennya beda gitu, betul. Dan impactnya nanti bahwa Indonesia jauh atau kalau gitu ya dari Indonesia emas. Iya, jauh, cemas mungkin. Bukan cemas. Jauh, karena kita lihat lagi bahwa dalam tadi gitu ya, 200 triliun itu tidak simpel digelontorkan dari uang endapan. Itu tuh ada tadi gitu ya,
uang yang sebenarnya tuh ibarat kayak gini, kita nggak punya uang gitu ya. Nih kita mau gedein handphone kita gitu. Belum ada yang mau kita bilang ini udah ada kok 10 juta, 20 juta gitu. Kita mau ngelakuin ini udah ada, kita uangnya 10 juta. Padahal yang mau ngasih pinjamannya itu nggak ada sebenarnya. Akhirnya kita paksa siapa? Bapak atau ibu kita yang beli gitu. Nah, itu sama kayak Indonesia dan BI itu seperti itu. Nah akhirnya apa? Justru yang kalau yang saya lihat itu malah bisa dijadi salah guna tadi, selain tadi tidak nyampe ke bawah, justru dipergunakan perbankan itu untuk melakukan yang namanya lemon problem. Lemon problem. Apa tuh? Lemon problem itu masalah lemon. Jadi itu ekonom Arkelov itu bikin dulu tahun 70-an itu tentang asimetris pasar. Jadi orang-orang tuh banyak dikelabui oleh informasi. Kayak gini. Jadi simulasinya itu ada pasar mobil bekas gitu ya, ada penjual dan pembeli gitu. Nah, pembeli itu otomatis lebih tidak tahu tentang mobil bekas itu daripada penjual. Betul. Penjual itu tahu, dia poles luarannya, dia poles ini, tapi mesinnya itu sebenarnya udah bobrok. Dan pembelinya nggak tahu, dia beli. Pulang-pulang rusak gitu. Ya, nah, itu betul. kayak buah lemon gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau di makalah ilmiahnya itu adalah ada buah pir dan buah lemon gitu. Jadi kalau buah pir itu tangkep langsung bisa makan. Iya, betul. Bagus. Kalau lemon itu bagus, belum nggak bisa langsung Ayat kita, ya, ayat langsung kita kulitan. gerogoti gitu. Kalau ada yang kuat itu hebat lah gitu. Lemon langsung habis gitu. Nggak bisa, harus dijadiin apa dulu. Nah mobil bekas pun gitu, makanya disebutnya itu lemon gitu. Nah hari ini ketika masuk pasar keuangan gitu ya, tentang kredit-kredit gitu, perbankan atau negara yang lebih tahu gitu tentang kredit bermasalah, mana kredit yang bagus itu mana, perbankan pastikan gitu. Nah akhirnya apa, perbankan itu menyimpan kredit-kredit bagus untuk diri dia sendiri, ibaratnya untuk jajaran direksi atau komisarisnya gitu ya. Nah sementara yang kredit-kredit buruk itu diberikan kepada bailout negara tadi. Jadi negara itu dipaksa beli lemon gitu, ataupun mobil bekas yang jelek sebenarnya gitu. Nah akhirnya kredit macet itu ditanggung oleh siapa? Oleh pajak masyarakat lagi gitu di masa depan. Kalau tidak pajak dari subsidi yang dicabut gitu. Nah itu yang menjadi menurut saya pribadi memang sistemik gitu. Jadi kalau tadi Sri Mulyani dipaksa memang dengan pajak yang memang harus seperti itu gitu ya, lemah terhadap konglomerat gitu ya, keras terhadap masyarakat gitu. Nah kalau yang model Purbaya ini modelnya itu adalah memprivatisasi keuntungan gitu ya, memasyarakatkan kerugian. itu menurut saya pribadi jadi tetap aja sama gitu. Ini kan jadi muternya gitu. Saya kepikiran memasyarakatkan kerugian. Yang saya tahu memasyarakatkan olahraga kan. Ini kerugiannya disebar ke masyarakat. Gitu. Oh Allah. Ya, itu kan gitu. Bisa aja kayak gitu kan gitu. Ya, itu kredit-kredit seperti itu. Nah ini yang memang sulit untuk dipahami masyarakat gitu. Gitu. Jadi kalau kita melihat kebijakan sebenarnya ini lebih mengerikan kalau bagi kita gitu. Bagi para ekonom ini lihat yang seperti ini tuh lebih mengerikan karena urusannya adalah dengan inflasi di masa mendatang, itu yang lebih mengerikan gitu. Kalau pajak mungkin hari ini langsung urat keluar gitu ya. Walaupun sama mengerikannya gitu. Betul. Tapi kalau yang inflasi ini tidak terasa dan nggak tahu siapa yang bikin silent ya. Iya. Siapa yang naikin harga ini, semua orang naikin harga gitu. Artinya mau disalahin semuanya nggak, padahal itu yang di belakang itu tadi yang bikin kucuran tadi itu. Injeksi uang gitu. Nah, pandangan neoklasik gitu ya bilang bahwa kucuran seperti itu tuh nggak ada masalah. Karena bisa dijustifikasi dengan angka-angka tadi. Dengan angka-angka formula ekonomi itu betul. Kalau Sri Mulyani sebelumnya menggunakan pandangan neoklasik itu untuk narik utang luar negeri. Dengan angka debt to service ratio, DSR. Jadi ada batasan gitu ya, berapa persen gitu. Nah, di berapa persen itu tuh selalu dimainkan angkanya, jadi dinaikkan pagunya gitu. Kita boleh minjem di segini itu karena dan dia berhasil ya? Nah, itu selalu berhasil ya? Menaikkan utang gitu? Menaikkan utang gitu. Dengan cara itu jadi DSR hitung-hitungan. Tapi kalau yang ini nggak dengan, tidak dengan menaikkan pagu dan lain nggak. Gitu. Ini dengan mengucurkan inject money gitu. Nah, dengan memasukkan uang itu kan uangnya juga bukan dicetak fisik gitu. Uangnya itu diketikkan. Digital ya? Ya digital. Harga berapa, ada uang sekian gitu, padahal pada kenyataannya tidak ada. Dan ini legal. Jadi ini tuh bukan masalah orang, ini tuh masalah sistem. Sistem hari ini tuh memperbolehkan perilaku seperti itu. Gitu, ini tuh dilegalkan, sah, dan tercatat resmi. Artinya ini kan bukan masalah orang gitu. Ini tuh lebih masalah sistem dan dipergunakan oleh orang ini gitu. Oleh Purbaya ini dipergunakan instrumen ini gitu. Gitu, untuk menjustifikasi pencetakan, tanda kutip pencetakan uang baru yang tadi disebutnya uang mengendap. Padahal bukan uang mengendap sekali lagi gitu. Itu adalah uang yang dicetak baru. Tambah ngeri ya. Ya itu. Nah,
Apakah yang seperti ini tuh terjadi juga di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia? Iya, betul. Terjadi gitu. 2008, 2009 kalau kita ingat ini contoh paling ekstrim gitu. Di Zimbabwe itu awalnya seperti itu. Oh. Dia karena itu kan dia mau pinjam ke luar negeri nggak bisa gitu ya, untuk membiayai anggaran dia. Maka dari itu dia suruh bank sentralnya tuh untuk beli surat utang negara dia. Terus dibeli bolak-balik gitu. Sampai akhirnya masyarakat udah nggak percaya lagi gitu ya. Inflasi itu sampai 21,0 di belakang. Jadi 89, nah nolnya tuh 89 titik nolnya tuh 21 ke belakang. Allah. Jadi berapa itu nggak tahu nama berapa jumlahnya. Gitu. Inflasinya segitu. Penyebutannya tuh. Iya, makanya satu ini Zimbabwe-nya tuh bisa sampai 10 triliun. Satu apa? Satu lembar uang. Itu nominalnya 10 triliun. Ya Allah. Nah, inflasi. Nah, sampai akhirnya apa? Di 2009 itu ditutup, jadi Zimbabwe itu mengalihkan mata uangnya ke dolar Amerika, dolar Amerika, British pound sterling gitu ya, euro. Jadi mata uang hard currency gitu, yang disebut dalam Vietnam itu uang-uang yang kuat gitu ya, negara-negara kuat. Nah itu jadi Zimbabwe mata uangnya itu hilang dari situ gitu. Venezuela juga sama, 2016 sampai sekarang bahkan Venezuela, tapi bertahap dilakukannya. Jadi gitu. Ngeluarin utang, nggak ada yang mau beli, dibeli sama bank sentral sendiri. Bank sentral sendiri dari mana ya? Dari tadi ngetik itu sah, legal gitu. Nah itu terus seperti itu gitu. Nah yang rugi siapa? Masyarakat langsung gitu. Karena masyarakat yang sudah bersusah payah mendapatkan uang dengan nominal tersebut gitu. Ternyata begitu dibelikan tidak sampai dengan apa yang dia inginkan gitu. Karena kan udah naik lagi. Kalau di Zimbabwe itu tiap 2 jam naik. Jadi kalau kita sekarang maghrib beli pecel lele 50.000 gitu ya, nanti Isya udah 200.000. Itu kayak gitu tuh modelnya gitu. Jadi mending beli dulu sekarang karena nanti Isya udah beda lagi harganya. Itu saking parah gitu. Itu cetak uang tuh seperti itu. Dan Zimbabwe itu tidak bisa menghentikan itu, tidak bisa gitu. Tidak bisa menghentikan karena itu tuh kayak roller coaster, jadi terus aja gitu. Jadi cara ini kita mau ini lagi injek lagi uang seperti itu gitu. Jadi ketagihannya disebutnya gitu. Oke. Dan itu juga bisa terjadi ke berbagai negara lainnya yang memang karena kondisinya sekarang sedang menggunakan sistem kapitalis. Betul. Oke, mungkin hanya yang bisa bertahan hanya negara-negara yang besar saja. Betul, negara yang punya hard currency, hard currency yang punya kebijakan ekonomi aktif ya, maksudnya dia kayak China itu hari ini. China tanda kutip menjajah mungkin ya gitu, seperti menjajah, memaksa banyak negara itu dengan utang, dengan debt trap kan semuanya dibiayai oleh Cina, infrastruktur apapun gitu, disiapkan oleh Cina. Nah, yang bisa selamat itu model yang kayak gitu. Karena model yang kayak gitu begitu kekurangan tadi gitu, likuiditas, entah itu kekurangan sumber daya, itu bisa langsung didapat dari negeri yang dia beri pinjaman. Terutama dalam bentuk sumber daya alam. Kalau di Indonesia tuh kemarin tuh nikel ya. Yang di Morowali itu gitu. Itu China bisa sampai punya tambang, smelter sampai pabriknya ada di situ gitu. Karena tadi kebijakan tadi. Jadi China membutuhkan itu gitu untuk industrinya. Nah, negara-negara itu gitu. Nah, yang tidak bisa itu tentu negara-negara berkembang ya. Gitu, yang akan kesulitan tadi gitu untuk keluar dari jebakan sistem seperti ini. Saya jadi keingetan Indonesia yang minta Giant Wall itu. Nah, itu juga ke Cina ya kalau salah. Betul. Itu dibuatkan. Itu juga trap juga ya? Debt trap. Debt trap juga itu. Betul. Cina itu sangat senang dipinjemin uang gitu. Dia sangat senang. Dia senang gitu. Kita bangunin gitu. Gitu. Tapi tentu nggak gratis gitu kan. Iyalah. Sama tetangga aja nggak mungkin gitu. Apalagi sama Cina gitu. Benar. Nah, tapi ya itu Cina itu menyasar tadi gitu negara-negara yang punya banyak sumber daya alam gitu. Terutama untuk yang mendukung industrinya. Kalau misalkan nggak ada sumber daya alam sama sekali, minimal pabrik Cina yang polusi itu ditempatkan di negara itu. Dan mereka nggak bisa nolak. Industri Cina hari ini maju dan disebutkan negara industri yang salah satunya adalah terbersih oksigennya gitu ya. Walaupun industri tapi bersih ya? Bersih. Karena pabriknya di sini. Yang kotor-kotor ditaruh dia yang pinjam uang. Disimpan di situ. Gitu. Itu yang saya lihat itu. Jadi Cina itu seperti itu. Jadi minimal kalau mereka nggak punya sumber daya, udah pabrik kita simpan di situ. Masya Allah. Itu yang terjadi gitu hari ini gitu. Baik Ustaz. Baik, terima kasih. Pemirsa Roya TV bicara dengan Ustadz Indra tentang ekonomi makro.
sangat mengerikan. Di mana sistem ekonomi kapitalis sekarang yang diterapkan di seluruh dunia ini ternyata semakin terbuka kebobrokannya, dan kita sebagai kaum muslimin yang berada di negeri yang tidak maju, ya akhirnya bakal terkena imbasnya, pemirsa. Oleh karena itu kita akan coba bahas nanti di segmen yang ketiga bagaimana Islam memberdayakan ekonomi dan perekonomiannya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu pemirsa, tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, masih di spesial interview Royah TV yang mana pada hari ini membahas tentang mengkaji strategi ekonomi ala Purbaya. Dan tadi sudah dibahas oleh Ustadz Indra Fajar Alamsyah bahwa ternyata siapapun menterinya itu akan menuju pada sesuatu yang sama. Apa itu? Kesejahteraan? Ternyata bukan. Ya, malah juga sesuatu yang mengerikan. Apa itu? Nah tadi ya Ustadz Indra sudah menyampaikan kepada kita semua. Oleh karena itu pemirsa, ada satu harapan yang tentunya kita sebagai seorang muslim, apa itu? Yaitu bagaimana dengan ekonomi Islam. Ya, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Oleh karena itu Islam punya solusi tentunya. Kita akan sama-sama dengarkan dari Ustadz Indra Fajar Alamsyah PhD. Oke Ustadz, bagaimana dengan Islam terhadap persoalan ekonomi, tentang peluang bisnis, para pengusaha, apakah kalau misalkan tadi ada strategi injek, apakah Islam juga punya strategi injek, atau Islam juga membiarkan masyarakat atau para pengusaha itu bertarung bebas sebagaimana halnya sistem kapitalis? Tafadhal Ustaz untuk disampaikan. Ya. Baik, yang pertama yang saya ingin sampaikan itu kita sebagai ekonom gitu ya, kalau kita hanya dari perspektif konvensional gitu, kita melihat kita akan frustasi gitu dengan kondisi seperti tadi gitu. Kita modelnya ke sini, ini sesuatu yang betul-betul menakutkan gitu ya, bagi kita pribadi gitu. Tapi ketika kita paham dengan Islam gitu, kita melihat bahwa ada jalan keluar gitu, kita merasa optimis gitu. Masya Allah. Di tengah tadi gitu ya kekisruhan seperti ini kalau masyarakat tahu ya, kita bisa simplifikasi ide-ide ini gitu ke masyarakat, dan masyarakat tahu gitu ya. Ini apa namanya, keindahan gitu ya, apa yang dimaksud dengan kesejahteraan itu tuh cuman bonus aja nanti gitu. Kalau yang saya lihat gitu. Karena kenapa? Karena Islam itu yang pertama berbeda dengan pandangan kapitalis dan sosialis gitu terutama gitu ya. Karena Islam itu punya ciri khas gitu. Ciri khas yang tidak bisa ada di dalam sistem kapitalis. Kapitalis itu kan pada intinya gitu ya, dalam filsafatnya itu kan adalah mementingkan kepemilikan individu. Gitu. Jadi contoh kayak Sri Mulyani kenapa berani narik pajak keras ke masyarakat kecil, tapi memberikan tax amnesty misalkan gitu ya kepada konglomerat besar, karena menurut Sri Mulyani yang paling penting itu adalah kepemilikan individu ini terjaga gitu. Bahwa konglomerat ini dia mau akses seperti apapun gitu ya, itu tidak boleh dilarang. Gitu. Sementara masyarakat ya makanya yang lemah ya memang harus tersingkir gitu. Jadi itu udah resiko. Jadi kalau kata Friedrich Hayek itu dalam ekonomi itu tuh biaya katanya, cost. Jadi ada kemiskinan, ada ketidaksamarataan gitu, ada diskriminasi, itu tuh biaya yang harus ditanggung gitu masyarakat gitu. Nah, kemudian dalam pandangan Islam itu mengikis hal itu. Kenapa? Karena fungsi negara dalam Islam itu tidak membebaskan gitu, seperti yang kapitalis, ataupun tidak mengkontrol penuh seperti sosialis gitu. Tapi di mix gitu. Dan itu khas gitu, khas gitu. Islam itu mengakui kepemilikan individu tadi dibolehkan berbisnis apapun gitu. Kecuali tadi barang-barang yang terlarang gitu, yang aset-aset milik umum gitu, itu kan tidak boleh. Nah, kalau dalam kapitalis kan enggak. Apapun barangnya gitu. Selama boleh dimiliki, punya kapital, punya akses ke situ, punya uang ibaratnya gitu, bisa beli. Gitu. Apapun itu. Sumber daya alam hari ini kan semuanya diprivatisasi gitu. Nah, tapi dalam Islam itu enggak. Nah, inilah kunci sebenarnya menurut saya pribadi gitu. Ketika lihat ekonomi Indonesia hari ini, negara di mana sumber daya alam melimpah gitu ya. Menurut saya pribadi kalau satu saja kebijakan Islam itu
dijalankan gitu. Satu aja, padahal banyak instrumennya gitu ya. Jadi kalau satu aja tentang kepemilikan umum itu dihargai gitu ya, diundang-undangkan dan memang itu dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat, itu selesai. Kalau untuk hanya kesejahteraan gitu itu selesai gitu. Kalau untuk hanya kesejahteraan gitu. Tapi Islam kan melihat bukan hanya kesejahteraan. Betul. Tapi Islam itu melihat manusia itu bisa berdaya gitu ya. Manusia itu bisa dimanusiakan gitu. Betul. Nah, maka dari itu ada kewajiban pemenuhan jaminan kebutuhan pokok primer itu kan ada 2 gitu. Jaminan primer untuk per individunya gitu. Ada juga individu yang di ini secara bersamaan gitu. Nah, ini tidak ada dalam sistem yang lain. Gitu. Kalau dalam kapitalis yang dilihat itu hanya angkanya. Ibaratnya ada satu negara miskin gitu ya. GDP-nya tuh misalkan cuma 4 misalkan gitu. 4% misalkan gitu. Nah, tiba-tiba masuk satu konglomerat yang uangnya tuh jauh lebih banyak dari penduduk itu. Begitu dihitung lagi besoknya jadi 9% bisa. Nah, itu menurut kapitalis itu sukses. Sukses. Walaupun sama satu orang. Walaupun satu orang aja gitu. Yang 20 juta atau 900 atau 200 juta lainnya lagi miskin itu gak ada masalah. Yang penting angkanya naik. Gitu ya ini. Nah, itu dalam sistem kapitalis gitu. Nah, kalau dalam Islam itu tidak. Kenapa? Karena tadi pemenuhan kebutuhan itu setiap per kepala. Itu tuh akan berbeda mekanismenya. Mekanisme distribusi ekonomi yang tadi dalam kapitalis itu tidak dianggap penting gitu ya. Gitu. Itu tidak dianggap penting gitu. Justru fokus ke masalah receh seperti scarcity itu. Scarcity itu kan masalah receh gitu, tapi di kapitalis dibuat besar gitu. Nah, tapi distribusi diabaikan gitu. Tapi dalam Islam khas gitu. Nah, termasuk tadi injek dana itu bukan injek dana model kapitalis gitu. Karena kenapa? Karena dalam kapitalis uangnya itu kan sebenarnya itu tidak real. Karena uang kertas itu kan tidak real. Itu bisa dicetak kapanpun gitu ya gitu. Nah, tapi kalau dalam Islam begitu injek uang itu dipastikan uangnya itu real. Sehingga tidak ada inflasi gitu karena memang tidak bisa dikeluarkan dengan mudah begitu saja gitu. Nah, adapun terkait dengan bantuan mungkin ya gitu. Bantuan kepada pengusaha itu jelas ada gitu. Ada juga. Ada gitu. Islam itu memiliki sistem Baitul Mal ya yang itu bukan hanya untuk menyantuni yang sifatnya tuh tidak produktif gitu. Tapi yang produktif itu justru digalakan untuk menumbuhkan kayak misalkan contoh gini. Dulu pada masa Khilafah Utsmaniyah itu ada industri keramik Iznik. Itu terkenal itu. Jadi dari kota Busra itu dekat tuh ke Iznik itu gitu ya. Itu dulu itu daerah sana gitu ya, daerah masyarakat sana itu tidak terlalu tidak terlalu berkembang gitu. Tidak terlalu berkembang perekonomiannya karena memang daerah atas itu tuh jauh daripada tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi kalau ke Bursa itu kayak gunung salju gitu. Nah, di sana itu justru ditumbuh suburkan terkait dengan industri keramik gitu. Karena potensi masyarakat itu jago dalam membuat keramik gitu ya. Akhirnya pemerintah itu menginjek uang ke sana gitu ya. Dan uniknya gitu ya. Justru masyarakat di sana itu di akadnya tuh syirkah. Syirkah dengan pemerintah. Masya Allah. Jadi pemerintah itu sohibul malnya gitu. Masyarakat itu sebagai mudoribnya. Jadi ibaratnya sama-sama pemilik pabrik gitu. Masya Allah. Nah, ini kan luar biasa. Mana ada hari ini Kementerian Keuangan misalkan gitu cair duit, kita akad bisnis bersama gitu. Anda juga pemilik itu nggak ada. Mereka itu tetap aja harus kembaliin uang itu seperti nominal itu. Bahkan lebih gitu. Punten saya potong. Kalau yang model kayak koperasi yang digelontorkan sama Prabowo itu. Ya, koperasi merah putih. Itu sama modelnya gitu. Itu sama kayak sirkah gitu nggak? Beda. Oh, beda. Ya, koperasi itu dengan sirkah jauh berbeda. Jauh berbeda. Oke, ini khawatirnya pemirsa menganggap bahwa Prabowo juga sama pakai koperasi. Berbeda gitu. Berbeda ya? Bukan kayu gitu? Berbeda. Gitu. Berbeda. Kalau sirkah itu memang ada jelas tupoksinya gitu. Kalau koperasi kan memberikan bersama, entah yang kerja atau enggak gitu. Pokoknya anggota gitu dapat gitu, sisa hasil usaha misalnya. Tapi kalau dalam Islam itu ada kewajiban dan hak itu jelas sama gitu. Gitu. Jadi nggak boleh dapat doang gitu. Kalau dalam sirkah itu, nah itu yang dipergunakan sama pada Khilafah Utsmaniyah itu pada masa keramik itu ya, industri keramik itu dimajukan bahwa masyarakat itu diangkat martabatnya bukan hanya sebagai buruh. Tapi dinaikkan derajatnya sebagai pemilik pabrik. Pemilik pabrik. Gitu. Allah. Dan bahkan dalam catatan keuangan Utsmani itu diberitakan para pengrajin itu persentasenya itu jauh lebih besar daripada negara. Gitu. Karena memang tujuan negara itu memberdayakan tadi. Iya, negara nggak ngambil untung banyak gitu. Untuk memberdayakan dan untung bagi negara pun diberikan menjadi fasilitas umum bagi masyarakat. Masya Allah. Nah, ini kan hanya cara Islam yang punya pandangan seperti itu. Gitu. Dalam kapitalis sepanjang sejarah saya belajar ekonomi
kapitalis itu nggak pernah menemukan ada catatan sejarah negara berbelas kasih gitu. Bahkan dana pensiun pun kan nggak, itu dicomot daripada hasil kerja juga masyarakat gitu. Nggak ada saya berikan pensiun itu, ada itu kan itu. Padahal itu uang mereka juga ya. Gitu. Oh, negara mah cuma ngambil. Diendapin sama negara dapat untung, sisanya balikin lagi gitu. Iya, termasuk juga haji juga ya. Sama modelnya, dana ini ya maksudnya itu seperti itu gitu. Itu kalau yang saya lihat ya, jadi Purbaya dengan 200 triliun kucuran kredit itu ya belum tentu nyasar dan belum tentu juga masyarakatnya terangkat. Karena dia tetap aja harus bayar utang ribawi yang sifat itu eksponensial. Mau rugi mau enggak bayarnya segitu, tetap kan kredit gitu harus dibayar. Harus dibayar dengan bunganya gitu. Nah, kalau dalam Islam enggak gitu. Itu bisa jadi dana investasi justru. Justru negara itu bisa melibatkan masyarakat gitu. Kalau yang saya bayangin hari ini gitu ya, di Maroko dan beberapa negara kaum muslimin yang punya suhu panas itu sekarang tuh sedang jadi industri, trend centernya industri solar panel. Itu di Maroko tuh ada yang luar biasa itu, kapasitasnya tuh untuk membuat energi baru gitu ya, dari panasnya tuh. Itu kita bayangin kalau itu kaum muslimin itu bareng-bareng ngerjain satu proyek itu luar biasa, tenaga kerja yang terserap banyak. Allahu Akbar. Hasil energi itu dijual lagi ke negara-negara lain, itu bisa jadi sesuatu lagi untuk kaum muslimin. Betul. Energi dalam negeri terpenuhi gitu kan. Itu dari model itu aja gitu. Belum yang lain gitu. Nah, itu jadi kenapa kalau dalam saya sendiri begitu belajar sistem ekonomi Islam gitu ya, terharu gitu. Maksudnya tuh ini kenapa orang tuh nggak pada kesini gitu ya, karena nanti sejahtera tuh bareng-bareng semuanya gitu. Masya Allah. Gitu, bukan hanya orang Islam gitu. Nah itu yang saya inikan gitu, seperti itu gitu. Oke. Artinya bahwa memang sesuatu harapan itu ada di ekonomi Islam. Betul. Ya, dibanding dengan ekonomi kapitalis yang sekarang yang ternyata sudah mulai tercium bau busuknya. Bahkan sudah sangat busuk, udah jadi mayat, udah dikubur, digali lagi, dihidupin. Ya Allah. Kapitalis itu kan modelnya gitu kan. Ya kan kalau kita pakai kapitalis murni, mana ada hari ini yang bisa bertahan satu negara gitu. Negara-negara Skandinavia yang dikenal indeks negara dengan kebahagiaan tertinggi di dunia. Betul. Hari ini kan mencampur. Kapitalisnya tuh dengan sosialis itu ya, jaminan sosialnya dipaksa pajak semua, terus dibalikin ke masyarakat secara mewah gitu. Nah, itu kan sosialis sebenarnya gitu. Sebetulnya. Cuman jadi dipakai, bukan kapitalis murni. Betul. Karena kapitalis itu disebutkan gitu dalam beberapa kritikus itu, kapitalis itu bisa beradaptasi. Jadi bisa memakan kelebihan lawan-lawannya gitu. Dan dijadikan bahan untuk melakukan hegemoni bagi dia sendiri gitu. Jadi bisa ibaratnya kalau kita tuh makan orang lain dan dia tuh tetap survive gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi kalau dalam Islam, nah ini lawannya memang harus dengan sistem Islam seperti itu gitu. Masya Allah. Baik, terakhir Ustadz, kita sudah masuk ke closing statement. Menurut Ustadz, apa yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin melihat kondisi seperti sekarang ini? Tafadhol Ustadz. Ya, baik, seharusnya kaum muslimin hari ini berada dalam tahapan yang the next level ya. Gitu. The next level. Karena sudah berulang kali dengan cara yang sama gitu ya, selalu jadi korban lagi gitu ya, menjadi menjadi bahan bancakan kapitalis lagi gitu ya, jadi ranah perasan oligarki lagi gitu. Seharusnya sudah sadar gitu ya, sadar melakukan bukan perbaikan lagi tapi perubahan gitu ya. Perubahan mendasar itu melihat Islam itu bukan hanya sebagai aspek spiritual gitu, tapi ini adalah jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gitu. Jadi akhiratnya dapat, udah pasti dunianya juga dapat gitu. Nah, yang hari ini terjadi itu bahwa masyarakat itu menganggap Islam itu tadi gitu. Bahkan ketika kita bikin kajian-kajian sistem ekonomi Islam pun masyarakat tuh kayak memang ada Islam kayak gini gitu. Asing. Islam ada bahas fiskal gitu, ada gitu. Nah itu padahal kitabnya tuh tebal tuh. Al-Amwal gitu, Al-Kharaj gitu itu masyarakat itu tadi gitu lebih kepada ibadah maghduh gitu ya. Tapi kalau kita lihat hari ini justru sistem ekonomi kapitalis ini dinormalisasi oleh masyarakat gitu. Kayak Purbaya kemarin ini justru didukung gitu ya. Wah ini mulai memasak nih. Wah ini padahal masyarakat sendiri tidak paham bahwa kenyataannya di masa depan itu keburukan daripada sistem kapitalis ini akan lompat lagi kepada dia sendiri gitu. Hari ini masyarakat kaum muslimin sebagian ada yang mengatakan kita nggak perlu bahas politik, kita nggak perlu bahas ekonomi yang makro dan lain-lain gitu ya. Tapi hari ini justru mereka akan kebagian juga gitu, getahnya ibaratnya barang-barang gitu. Karena inflasi, siapa yang bisa nolak inflasi hari ini?
Siapa yang bisa tetap, kalau saya dulu di Arca Manik, bapak itu beli rumah 4 juta gitu tahun 90 gitu. Siapa di sini yang bisa tetap pengen beli rumah 4 juta? Ya Allah. Nggak ada yang bisa gitu. Nah, artinya semuanya bakal menyebar ke masyarakat. Nah, sebelum itu terlambat, memang seharusnya segera memang kita masyarakat itu berhijrah gitu ya. Mengganti total gitu sistem. Bukan hanya tadi reshuffle kabinet gitu ya. Bukan hanya beda kebijakan, tanda kutip ya, kebijakan yang itu saja gitu. Tapi melihat adalah sistem yang mengakar itu adalah salah diterapkannya sistem kehidupan tadi gitu. Nah, termasuk adalah sistem ekonomi gitu. Seperti itu gitu. Baik. Terima kasih Ustadz Indra. Pemirsa Royal TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Indra di closing statement itu luar biasa ya, bahwa ternyata siapapun menteri keuangannya, apapun caranya dan strateginya, tetap nanti bermuara pada pemuara yang sama. Apa itu? Yaitu kebobrokan sistem ekonomi kapitalis. Dan kita sebagai kaum muslimin masih punya harapan. Harapan kita adalah kembali kepada Islam. Ayo sama-sama, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam membawa rahmat kepada seluruh alam. Oleh karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan cara ibadah mahdoh saja, tetapi juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah di muamalah, ibadah di pemerintahan, ibadah di kemiliteran, politik dan sebagainya. Oleh karena itu pemirsa, ini video luar biasa ya. Silakan sama-sama kita berjuang untuk share, sampaikan kepada saudara-saudara kita sehingga nanti masyarakat dan juga kaum muslimin semakin terbuka, semakin teredukasi, semakin kuat girohnya dan juga semakin rindu akan penerapan syariat Islam secara kafah dalam bingkai naungan Daulah Khilafah Alamih Najd Buah. Oleh karena itu pemirsa, kami Konsen Prawito dan juga kerabat kerja mohon undur diri. Saya ucapkan terima kasih Ustadz, jazakallahu khair atas waktu dan juga kesempatannya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat Ustadz dan keluarga. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.